Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ayat ke-260 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ka Nabi Muhammad nalika Nabi Ibrahim alaihi salam naros nyungkeun ka Allah Subhanahu wa taala ngeunaan kumaha Allah ngahirupkeun anu geus paeh. Fa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingat ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Ini menurut para ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim mengatakan pada Raja Namrud, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan, maka timbul pertanyaan di dalam Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka timbullah pertanyaan ini. Yang kedua, ayat ini bukan menafikan keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang sudah jelas Nabi Ibrahim itu meyakini yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Nah, beda jeung Namrud. Namrud tidak percaya kepada Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu kenapa ayat ini menanyakan dari Nabi Ibrahim? Ayat ini menanyakan bukan tentang siapa yang menciptakan, tetapi bagaimana cara menciptakan. Berbeda antara percaya dengan siapa yang menciptakan dengan cara bagaimana yang menciptakan. Cara menciptakannya seperti apa. Jadi ini bukan menafikan keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah, tapi menanyakan bagaimana cara Allah menghidupkan yang sudah mati. Bahkan oleh Allah ditanya kembali, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, Nabi Ibrahim menjawab, tentu saja aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenteramkan hatiku. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi ketentraman hati itu hak bagi siapapun. Tong ujug-ujug percaya, lamun misalna tos aya caritakeun, tong ujug-ujug percaya, kudu aya anu nentremkeun hati yen eta bener. Kali tanya, tos di mana? Tah eta teh kitu. Tong percaya wae. Mun dipasihan artos teh mah CF sabaraha aya angsulan henteu. Nah eta teh lain teu percaya, tetapi menentangkan hati. Dan juga otomatis kalau sesama manusia itu menjaga dia berbuat dolim atau aniaya atau mengambil yang bukan haknya karena dibiarkan. Makanya harus ditanyakan agar tentram hati kita dan mencegah orang lain dari berbuat yang tidak benar. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, Allah pun kemudian memberikan wahyu pada Nabi Ibrahim, fahud arba'atam minat thairi, ambillah 4 macam dari toir. Toir ini memang diartikan burung, tapi ada yang mengartikan ini sebagai unggas. Makanya ada yang mengatakan ini 4 itu adalah burung merak, burung merpati, kemudian juga burung elang, dan satu lagi ada yang dikatakan sebagai burung yang lainnya ya. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, arba'atan minat thairi ini kemudian pasurhunna ilaika. Jadi orang tadi cincang eta burung teh cincang kabehanana 4 macam eta teh tos kitu dihijikeun digalokkeun. Jadi anu tina elang hiji jeung tina merak, tina merpati terus dihijikeun. Geus bagian-bagian itunya ususna, perutna jeung sajabana Allah dipiwara cenanya summa pasurhunna ilaika sumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Tah tos digalokeun
simpen tah di gunung ieu belah dieu hiji nu geus digalokeun di gunung ieu belah hiji-hiji terus nepikeun ka 4 tempat tos kitu summa da'uhunna yatina ka syai'an maka kemudian panggillah olehmu Ibrahim burung tadi karena berbeda-beda tadi burung merak. Nah, kemudian Nabi Ibrahim melihat bagaimana tetesan-tetesan darah tersebut, kemudian mencari bagian daging dari tubuh merak. Dia tidak mau masuk kecuali kepada merak, tidak mau masuk kecuali pada bagian yang utuhnya. Jadi henteu getih merak kanu getih elang henteu. Tina getih non tadi japati kanu hayam henteu. Jadi kabehanana itu mencari dagingnya, tulangnya, kemudian sampai membentuk. Tah ku Nabi Ibrahim huluna, hulu elang, hulu hayam, hulu merak, kemudian hulu japati dicepengan. Eta awak anu eueuh huluan, awak elang, awak merak, kemudian awak japati datang ke Nabi Ibrahim dalam wujud yang sudah lengkap itunya, tapi eueuh huluan. Datang elang ku Nabi Ibrahim teh dibikeun hulu hayam teu ngadeuketan cenah da lain bagianana dibere we anu bagian hulu elang ka awakna elang teh kakara we napal. Kemudian juga ke yang lain japati dibere hulu merak teu daekeun sarua kakara dibere hulu japati napal. Semua sampai 4 macam burung tersebut sempurna hidup kembali dengan serta merta kemudian terbang sebagaimana sebelum dicincang. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan kematian. Tapi intinya bukan hanya itu, cara menghidupkan Allah bagaimana kematian itu. Karena di ayat yang sebelumnya Allah sudah mencontohkan bagaimana Allah menghidupkan keledai yang sudah tulang belulang, kemudian menghidupkan orang yang telah dimatikan 100 tahun. Dalam artian bahwa cara menghidupkan Allah itu tidak hanya satu, tetapi ini menunjukkan sangat mudah untuk Allah untuk menciptakan kembali yang sudah mati. Namun misalnya gampang, orang justru tong hariwang nanti dalam keadaan bangkit dari kematian itu bagaimana seperti apa tong hariwang. Allah maha kawasa. Karena walaupun tidak ditanyakan dan tidak dibuktikan dengan kejadian ini, kan samemeh aya urut nage, samemeh aya tulang belulang, orang kan diciptakan ku Allah dalam keadaan posisi dari perut, dari rahim ibu kita, kemudian 9 bulan sempurna. Eta juga bentuk bagaimana Allah menghidupkan dari yang mati, dari yang tidak ada. Maka ikhwati iman rahimakumullah, setelah kejadian itu wa'lam dan ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwa Allah maha gagah dan Allah itu maha bijaksana. Gagah menciptakan yang sudah mati, maha bijaksana membimbing apa yang ditanyakan Nabi Ibrahim. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, ini adalah suatu yang tidak lagi dapat disangsikan oleh logika manapun, bahwa setelah kita meninggal dunia itu akan dihidupkan kembali. Nah, karena bukti yang paling sederhana, kita diciptakan dari ketidakadaan. Nah, orang-orang yang percaya akan kebangkitan setelah kematian itu, di antara cirinya adalah orang-orang yang suka ke masjid. Karena orang yang ke masjid adalah makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah, dan dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sebab nu diteangan ka masjid mah lain pi dunia, lain pi duiteun, lain pi hartaeun, tapi pi akhirateun. Mata lamun aya nu teu daek ka masjid teh secara tidak langsung geus teu percaya kanu ngaranna akhirat, atawa percaya mah percaya ngan tadi kitunya lalai menyaksikan dan sebagainya. Mudah-mudahan Fatimah makmullah urang kalebet jama-jama anu diaping ku Allah ku kaimanan ka poe akhir teh ku sabab amalan-amalan urang sadayana anu berkaitan tentu dengan hari akhir. Kudu sieun kana dosa sabab bakal dipertanggungjawabkeun sanajan leutik
kudu semangat milampa amal soleh sabab bakal dipertanggungjawabkeun sanajan leutik. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.